Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Walaupun sekali lagi, walaupun online, tapi saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ada ucapan syukur yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Bulan ini tema kita adalah bersyukur, mengucap syukur buat apapun yang kita hadapi, mengucap syukur baik senang, duka ataupun susah, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan Allah kita yang luar biasa yang tidak pernah tinggalkan kita. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya terima kasih yang kita ucapkan, tapi kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memperkatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak bertahta di atas pujian kita. Amin. Kita mau naikkan pujian kita bahwa alam semesta yang Tuhan sudah buat kita itu adalah melukiskan betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
bersuka di atas setiap sembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya saat kami datang di hadirat-Mu, kami boleh berkenan Tuhan, karena Engkau telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji-Mu dan membesarkan nama-Mu. Engkau yang pimpin ibadah online kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Engkau yang bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Bahkan firman Tuhan yang akan dibentangkan sebentar boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap melompat menari bagi Tuhan. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saat ini walaupun di luar sana begitu banyak kabar yang tidak enak tentang terutama tentang pandemik ini, tapi saya yakin dan percaya saat kita hidup di dalam Tuhan ada ucapan syukur. Saat kita hidup di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Amin. Ada satu ayat yang menjadi kekuatan buat saya mau berbagi dengan saudara-saudara semua yang ada di rumah. Ayat ini adalah kekuatan saya sejak saat pertama kali saya tahu COVID ini ada. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya. Saya mau bacakan ayat ini ada di Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita mau baca ayat ini dengan imanmu, bahwa kita percaya kita anak-anak Tuhan, tidak akan ada yang orang satupun yang bisa mengganggu hidup kita, karena kita sudah meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama bahwa 1000 orang direbah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah
gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan kita kemenangan. Amin. Saat ini kita mau menari buat Tuhan, kita mau melompat buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Kau Allah yang terbesar, Kau Allah yang mulia dalam hidupku. Kita mau menari, kita mau memuji buat Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah setiap kita yang memiliki kesehatan saat ini, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Katakan, segenap hati aku memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya kata terima kasih yang kita ungkapkan kepada Tuhan, tapi kita mau mengatakan bahwa Allah yang kusembah, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah tinggalkan hidup kita. Saat hari ini mungkin ada beberapa hal, ada beberapa dari kita mungkin mengalami kesusahan, begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak tanda tanya kapan ini berakhir, kapan COVID ini selesai. Ada kalanya di saat kita menyerah dengan situasi, kita menyerah dengan keadaan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa kalaupun engkau tidak setia menanti, tapi Allah yang kita sembah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa kita yang setia, Dia Bapa kita yang mulia. Mari agungkan, tinggikan namanya. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat firman Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Kaulah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahwa Engkau lah Bapa yang setia, bahwa Engkau Bapa lah penuh kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kau limpah-limpahkan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itulah Bapa pada pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicara bagi kami sekalian Tuhan, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya sekalian. Terima kasih buat WL Singer yang sudah menaikkan pujian buat nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan puji syukur juga loh pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita boleh sama-sama beribadah. Walaupun saat ini kondisinya kita ada di rumah masing-masing, tapi kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Di bulan ini, di bulan September, kayak seperti hari Kamis yang lalu, ibadah doa Bapak Hendrik mengatakan September ceria. Ya. Tapi September ini GSJ Apal Putih memberikan tema yaitu mengenai ucapan syukur. Ucapan syukur yang gampang sekali atau mudah sekali untuk kita katakan, mengucap syukur. Untuk dikatakan gampang. Untuk mungkin keadaan kita baik-baik saja, sangat mudah untuk mengatakan mengucap syukur. Situasi kondisi yang aman, kesehatannya mungkin yang baik, keuangan yang cukup, semua gampang untuk katakan mengucap syukur. Sangat mudah sekali. Tetapi bagaimana saat ini dan situasi kondisi kita tahu tengah-tengah bangsa kita saat ini ada begitu banyak Tuhan izinkan terjadi di bangsa kita. Mungkin juga di rumah tangga kita masing-masing lepas pribadi mungkin ada masalah, ada pergumulan atau ada penyakit yang saat ini Bapak Ibu hadapi. Masih bisakah kita mengucap syukur? Masih bisakah kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Masih bisakah kita mengatakan terima kasih Tuhan? Keadaan baik gampang. Tapi bagaimana pada saat kita harus mengalami kehilangan? Bagaimana pada saat kita harus mengalami kehilangan, entah kehilangan dari keluarga yang terkasih kita, atau kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan dalam hal yang lain, masih bisakah kita mengucap syukur? Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa sih GSJ Apal Putih menggaung-gaungkan kata mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa saya harus berterima kasih? Kenapa sih saya harus bilang mengucap syukur? Kalau jatuh bukannya terima kasih lo masih sehat, masih bisa berdiri. Kalau misalnya kita kenapa-napa, oh untung baru kakinya doang, nggak sampai seluruh tubuh kita yang mengalami kecelakaan. Oh masih lukanya cuman kaki doang, tangannya masih bisa untuk digunakan. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus mengucap syukur? Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan segitu banyak sekali kita harus kata mengucap syukur. Bahkan di kitab Mazmur banyak kali di situ dikatakan bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ada lagi kata bersyukur dan bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pertanyaannya saat ini. Kenapa kita sebagai orang Kristen harus mengucap syukur? Kalau kita mau lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Dalam pengertian arti dari Kamus Bahasa Indonesia itu berterima kasih kepada Allah. Mengucap syukur sendiri di dalam bahasa Yunaninya, ya, di situ dikatakan to be grateful, ya, bersyukur atau feel thankful, merasa bersyukur atau give thanks, berterima kasih.
Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang diucapkan dari mulut saja, tetapi mengucap syukur itu harus dari hati kita mengenai kebaikan Tuhan. Mengucap syukur, oh syukur aku nggak apa-apa, oh syukur begini, bukan. Tetapi mengucap syukur adalah bukan sekedar kata-kata, tetapi mengucap syukur harus dari mulut kita, bukan hanya dari mulut kita, tapi dari hati kita karena kebaikan Tuhan. Lalu, kenapa saya harus mengucap syukur? Kita belajar dari seorang tokoh yaitu Rasul Paulus. Kita lihat Paulus ya dalam masa hidupnya, kita lihat begitu luar biasa dia mengalami penderitaan untuk pemberitaan Injil firman Tuhan. Tapi di situ dikatakan di dalam Tesalonika maupun dalam Filipi, di situ katakan bersukacitalah, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Wow, luar biasa Paulus. Itulah. Di tengah kesulitannya, di tengah penderitaannya, dia masih menyuruh kita untuk mengucap syukur. Kita akan belajar bersama-sama mengapa saya harus mengucap syukur. Alasan yang pertama, seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan dalam minggu yang lalu, bahwa mengucap syukur adalah keinginan Tuhan, maunya Tuhan. Tuhan mau itu kita mengucap syukur. Ya. Di situ di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Dikehendaki dalam bahasa Yunaninya adalah tel yahmah, yang berasal dari kata telo, yang artinya menginginkan atau ingin, menyukai atau suka atau menikmati. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan menyukai atau Tuhan menginginkan atau Tuhan menikmati jika kita mengucap syukur. Ya. Di 1 Tesalonika mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Dikehendaki ini adalah maunya Tuhan. Artinya apa? Keinginannya Tuhan kita sebagai anak-anaknya, yaitu untuk kita boleh mengucap syukur. Mengucap syukur artinya Tuhan senang dengan anak-anak yang mengucap syukur. Artinya Tuhan menikmati ucapan syukur kita. Artinya Tuhan menyukai kata-kata yang keluar dari hati kita mengenai ucapan syukur kepada Dia. Mengucap syukur adalah suatu keinginan dari Allah. Mengucap syukur merupakan hal yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Artinya Tuhan sangat senang jika mulut kita mengucap syukur. Tuhan sangat tidak senang jika mulut kita mengeluh atau berkeluh kesah. Mari, itulah alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama adalah keinginan atau maunya Tuhan atau kesukaannya Tuhan. Gitu loh, untuk kita mengucap syukur. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat ke belakang kembali, kita mau lihat begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mazmur 118 ayat 29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia sungguh baik, kasih dan kebaikan hatinya tetap untuk selama-lamanya. Ini dia alasan kedua. Kenapa saya harus mengucap syukur? Alasan pertama karena maunya Tuhan ataupun karena kesukaannya Tuhan. Kita boleh mengucap syukur. Yang kedua adalah karena kebaikan Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Gembala katakan bahwa alasan untuk bersyukur. Nah, kalau pada minggu ini saya mau menyampaikan mengapa kita mengucap syukur. Ya, karena maunya Tuhan, yang kedua karena kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia sungguh baik. Mari Bapak Ibu yang setuju dengan saya bahwa katakan bahwa Tuhan sungguh baik, angkat tangan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu itu sungguh luar biasa. Itulah alasan kedua kenapa kita harus mengucap syukur. Sedangkan alasan ketiga, kenapa saya harus mengucap syukur? Yang ketiga, bahwa semua yang terjadi karena turut campur Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya bukan terjadi kebetulan, bukan terjadi begitu saja, tetapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Dalam ibadah doa waktu hari Kamis yang lalu Bapak Hendro juga katakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Ya kan? Bahwa Allah turut bekerja, ini dalam bahasa sehari-harinya dikatakan seperti itu, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Ya.
Itu alasan ketiga, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, baik itu Tuhan izinkan kita mengalami saat ini kesusahan, ataupun Tuhan izinkan kita mengalami saat ini masalah atau pergumulan, atau Tuhan izinkan kita saat ini merasakan kehilangan, itu semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepaskan Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak mengucap syukur. Jika saat ini Bapak Ibu mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, ataupun Bapak Ibu bilang, saya lagi masa COVID begini, cari usaha berjualan susah, atau pekerjaan susah, saya harus mengalami PHK ataupun segala macamnya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita secara kebetulan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Itu alasan ketiga mengapa kita harus mengucap syukur. Alasan yang keempat, mengapa saya harus mengucap syukur? Bersyukur menjadikan diri kita lebih tenang. Wah, betul apa betul? Nah, kan? Bapak Ibu mau pilih mana? Bersyukur atau mengeluh? Mana yang Bapak Ibu lebih pilih? Dengan kita bersyukur, hidup itu menjadi lebih tenang, lebih enak, damai sejahtera Allah itu turun. Coba Bapak Ibu coba di rumah. Bapak Ibu mungkin gak usah sampai seharian lah, hanya berapa 2 jam lah. Bapak Ibu terus mengeluh, apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Rasanya tuh kepala jadi pusing, jadi stres, jadi badan gak enak gitu loh. Jadi sakit penyakit datang gitu. Kalau Bapak Ibu mengeluh, kalau Bapak Ibu tidak bersyukur, tidak melatih lidah Bapak Ibu untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, coba rasakan deh. Gak enak, gak tenang, pikiran jadi stres, jadi kalut, jadi khawatir yang berlebihan. Tetapi pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, pikiran kita atau diri kita menjadi lebih tenang. Kita lihat ayatnya sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Di situ dikatakan, dalam ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Coba sebentar saya ubah ke bahasa yang ini sebentar. Ya, oke sebentar. Filipi 4 ayat 6-7. Oke, saya bacakan buat kita sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang menaungi segala, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan hendaknya kamu khawatir. Coba kalau terjemahan yang sehari-hari dikatakan di sini, saya bacakan, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Terjemahan sehari-hari lebih mengena ya kalau menurut saya. Di sini ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Wow, kita harus bersyukur atas jawabannya, padahal jawabannya belum kita terima. Tapi kita bersyukur, kita mengimani. Dan ayat yang ke-7, bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Nah ini dia. Alasan kenapa saya harus mengucap syukur adalah yang keempat adalah bersyukur menjadikan diri kita lebih tenang. Bersyukur menjadikan diri kita lebih tenang. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa saya harus mengucap syukur? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah karena kemauannya Tuhan, karena keinginannya Tuhan. Yang kedua, kenapa saya harus mengucap syukur? Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yang ketiga, semua yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, baik itu yang tidak baik maupun yang baik sekalipun, semua itu terjadi karena campur tangan dari Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu.
Yang keempat, bersyukur menjadikan diri kita lebih tenang. Ada seorang penulis mengatakan, yang terkenal mengatakan seperti ini. Tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Sekali lagi, tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kerugian atau kebangkrutan. Wow, luar biasa. Jadi pada pagi hari ini tidak ada alasan seperti Bapak Gembala katakan untuk Bapak Ibu tidak mengucap syukur. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu diteguhkan lagi untuk mengapa saya harus mengucap syukur bahwa terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jangan biarkan awan masalah, jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan Bapak Ibu menutup kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau melatih mulut kita, hati kita, pikiran kita untuk kita mau berkatakan Tuhan Yesus baik. Untuk kita mau mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun badai datang, sekalipun hal-hal yang pahit datang dalam kehidupan saya, ajar saya Tuhan untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik adanya buat saya. Ada satu cerita Bapak Ibu yang mengatakan, yang bercerita seperti ini. Sebentar. Ada dua kakak beradik yang pada saat itu mereka mengalami ditahan di dalam kamp penampungan gitu. Mereka harus mengalami, dua kakak adik perempuan ini, mereka harus mengalami ditahan karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan pada saat itu. Mereka harus mengalami di penjara, ditahan di dalam camp seperti itu. Dan mereka di dalam camp itu banyak sekali kutu. Kutu ada di mana-mana. Sehingga rambut mereka dan tubuh mereka penuh dengan kutu. Karena camp itu gelap, camp itu pengap seperti itu, sehingga banyak kutu bersarang di tempat itu. Nah, dua kakak beradik ini, satu kakaknya ini Betsy namanya, ya. Betsy mengatakan kepada adiknya Cory, mengatakan bahwa kamu harus bersyukur atas kutu ini. Si Cory mengatakan, gak salah, saya harus mengucap syukur atas kutu-kutu ini, kata gitu. Iya, kamu harus bersyukur, pokoknya gak tahu gimana, kamu harus berterima kasih kepada Tuhan karena kamu diizinkan ada kutu-kutu, gitu-gitu teman. Kakaknya bersikeras untuk supaya adiknya mengucap syukur, kata. Kakaknya sampai mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun adiknya merasa bahwa tidak mungkin, untuk apa saya mengucap syukur atas kutu-kutu ini. Singkat cerita, tidak lama kemudian, karena ini kamp penampungan perempuan semua, ya gitu, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang di dalam penjara tersebut, gitu ya, di dalam kamp tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka, karena mereka memang karena di penjara karena memberitakan firman Tuhan, akhirnya mereka pun di camp tersebut, di penjara itu mereka memberitakan pesan firman Tuhan dengan beraninya, sehingga banyak sekali di situ para perempuan-perempuan yang di dalam penjara boleh mengenal Tuhan. Dan anehnya, kenapa saya bilang harus mengucap syukur? Kenapa kakaknya mengucap syukur karena diizinkan boleh karena ada kutu dalam tubuh dan rambutnya mengucap syukur? Kenapa? Karena gara-gara kutu itulah bahwa para penjaga enggan datang ke sel mereka, ke tempat mereka. Kenapa? Karena para penjaga merasa jijik, merasa risih dengan kutu-kutu tersebut, sehingga mereka dengan bebasnya menyampaikan firman Tuhan, sehingga mereka dengan bebasnya menyampaikan Injil, sehingga banyak di tempat itu banyak perempuan-perempuan boleh mengenal akan Tuhan. Wow, Tuhan bisa pakai kutu loh. Jadi kutu itu mungkin pada saat itu si Cory ini menganggap bahwa kutu itu sesuatu hal yang untuk apa mengucap syukur, tapi justru dengan hal itulah pengabaran Injil boleh terjadi dalam penjara dan banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan, buat Tuhan. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami suatu kondisi yang tidak enak, sehingga sulit sekali untuk Bapak Ibu mengucap syukur. Ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau melukai sehingga Bapak Ibu merasa bahwa marah sama Tuhan, atau merasa bahwa Tuhan tidak adil, atau Tuhan tidak baik bagi Bapak Ibu. Kenapa orang lain ditolong, kenapa saya tidak tolong? Coba mari sekali lagi lihat.
kita mau kembali ke belakang. Betapa luar biasanya Tuhan menuntun Bapak Ibu dan saya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada di dalam hari ini, di dalam hari Minggu ini, itu semua kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh bernafas. Aduh, tapi saya sakit-sakitan, tapi Bapak Ibu masih bernafas kan? Masih boleh dengan keadaan tubuh yang mungkin sakit tapi masih ke dalam kondisi yang baik. Masih bisa melakukan ini dan melakukan itu. Berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Mari pada pagi hari ini, sekali lagi saya ingatkan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau latih mulut kita mau latih hati kita mau latih pikiran kita dengan mengucap syukur. Jangan biarkan kepahitan, masalah, pergumulan, kekhawatiran Bapak Ibu menghalangi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Saya undang WL Singer boleh bersama-sama maju, kita angkat pujian. Kau Allah yang setia, dengan apakah akan ku balas. Dari awal. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari buka hati Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan. Saya tahu Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kepedihan, kesusahan. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak mempunyai uang, bagaimana saya harus makan, atau bagaimana saya harus membiayai anak-anak saya sekolah, atau bagaimana ini saya harus mempunyai suami yang seperti ini atau istri yang seperti ini. Mari Bapak Ibu mengucap syukur. Mengucap syukur bukan pada saat keadaan baik. Mengucap syukur bukan keadaan yang Bapak Ibu kelimpahan. Tapi mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi yang tersulit dalam kehidupan kita sekalipun. Kita mau melatih mulut kita dan hati kita, pikiran kita untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Yes Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
Haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita berterima kasih buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengucap syukur, memberikan ketenangan di dalam hati dan hidup kita. Dan tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur, hanya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rabaya Syanda. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau ingatkan kami sekali lagi bahwa kami harus bersyukur kepada Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memperhatikan bagian yang terkecil sekalipun di dalam kehidupan kami. Engkau perhatikan dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur boleh dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami boleh tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah pujian, terimalah sembah yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa memberkati buat hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan. Ibu Pendeta Novi, Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu telah menjadi berkat buat kami. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati kehidupannya. Berkati juga rumah tangganya, suami, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyafaat pada saat ini. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam situasi pandemi COVID yang masih terus ada, kita akan menaikkan permohonan di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersatu hati pada saat ini Tuhan. Kami sekali lagi membawa pergumulan kami buat bangsa kami yang masih menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau sedang memberkati kami melalui tangan pemimpin kami Tuhan. Setiap keputusan, peraturan yang diadakan bagi kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan berkati buat para dokter, tenaga medis yang berjuang untuk menolong dan merawat orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Mungkin saat ini mereka mulai takut, mungkin saat ini mereka merasa sangat lelah. Tapi kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan lindungi hati hidup mereka, agar mereka juga boleh tetap sehat, tetap berkumpul bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Dan Tuhan biarlah melalui harapan mereka yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Tuhan Kau adalah Allah perlindungan yang menjaga dan melindungi setiap dokter, para medis yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja yang mungkin hari-hari ini belum bisa mengadakan ibadah di tempatnya masing-masing. Kami berdoa agar pelayanannya boleh tetap maksimal, pelayanannya boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, urapan-Mu Tuhan, ketika dalam pelayanan, biar urapan kuasa-Mu boleh mengalir menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Memberkati juga buat setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ibadah, baik ibadah yang tampil di depan maupun yang ada di belakang. Biar Tuhan memberkati setiap pelayanan anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam situasi yang berbeda dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan tetap ada bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Engkau memberkati mereka yang sedang belajar secara online. Biar Tuhan memberikan hikmat dan akal budi, ketangguhan iman di dalam hati percaya mereka. Walaupun mereka sekolah melalui online, tetapi mereka boleh mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik untuk menjadi bekal buat masa depan mereka. Tuhan berkati buat para orang tua, agar dengan kesabaran boleh mendidik setiap anak dengan baik. Terima kasih Bapa, memberkati buat saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat
secara jasmani, keuangan. Engkau mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu yang berseru dan berdoa dan berharap pada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, melimpahkan kasih dan berkat-Nya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini buat persembahan yang kami bawa di dalam rumah Tuhan. Baik yang kami berikan langsung atau kami transfer. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tapi kami belajar untuk mengasihi Tuhan dari berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati juga buat persepuluhan, iman setia setiap anak Tuhan yang sudah melakukan imannya. Biar Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka sehingga firman-Mu dibuktikan. Mereka dicukupi, mereka tidak kekurangan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tiba di bagian akhir dari ibadah pada hari ini, di mana kita akan menyambut berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan hati yang percaya, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Mari aminkan pujian ini. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, saya percaya saudara mungkin sudah sangat rindu untuk bisa kembali beribadah di gereja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan boleh mengingatkan saudara agar kita tetap bersabar. Untuk sementara ibadah tetap di rumah, tetapi saudara harus percaya Tuhan hadir dan Tuhan tetap memberkati. Shalom.